Hai Sobat Air, pompa filter sangat penting perannya di dalam akuarium. Sehingga jika diibaratkan pompa filter ini sebagai salah satu jantungnya akuarium. Bagaimana tidak, pompa ini bekerja terus-menerus selama 24 jam non-stop untuk mendistribusikan air ke tempat media filtrasi, agar sistem filtrasi dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga kita juga perlu untuk merawat pompa ini sendiri. Jadi nggak hanya melakukan maintenance pada akuarium dan filtrasinya saja, tapi peran pompa sebagai salah satu jantung akuarium ini juga perlu untuk Sobat Air perhatikan. Dampaknya sendiri bagaimana jika pompa akuarium ini tidak pernah kalian perhatikan atau bahkan tidak pernah Sobat Air maintenance. Simak videonya sampai selesai, langsung saja, let's go! Pompa akuarium menjadi salah satu jantung pada ekosistem akuarium yang kita bangun. Perannya begitu penting untuk menyedot kotoran ikan yang ada di akuarium dan membawanya ke ruang filtrasi untuk proses nitrifikasi. Selain itu, pompa juga menjaga agar sirkulasi air dan oksigenisasi pada akuarium berjalan dengan baik. Nah, sekarang apa dampak dari pompa ini sendiri jika jarang kalian maintenance atau sama sekali tidak pernah Sobat Air perhatikan? Dampak pertama sudah pasti pompa akuarium yang Sobat Air gunakan mengalami penurunan performa. Tentunya ini pasti berdampak pada daya hisap pompa yang menjadi kurang optimal. Dampak selanjutnya dengan kinerja pompa yang tidak optimal, tentu akan terjadi penumpukan kotoran pada dasar akuarium yang tidak terhisap pompa, dan tentunya ini dapat mengancam ekosistem yang ada di dalam akuarium, termasuk ikan yang teman-teman pelihara. Lalu untuk solusinya sendiri bagaimana? Maintenance pada pompa akuarium ini bisa Sobat Air lakukan secara berkala atau setiap beberapa bulan sekali. Untuk saya pribadi rutin setiap 2 atau 3 bulan sekali saya lakukan pengecekan atau juga maintenance. Dan ini biasanya saya lakukan sambil menguras akuarium. Untuk langkah-langkahnya sendiri Sobat Air bisa lakukan sebagai berikut. Pertama, pastikan dahulu pompa yang kalian gunakan sudah terlepas dari aliran listrik atau sudah dalam keadaan tidak terhubung listrik. Selanjutnya, lepaskan pompa dari pipa output yang terhubung ke tempat media filter. Siapkan wadah tempat kita untuk membersihkan pompa ini nanti. Lepaskan karet do pompa dan keluarkan pompa dari akuarium Sobat Air. Ada beberapa jenis pompa seperti power head, PSP, atau juga water pump. Sebelum kalian bersihkan, siapkan terlebih dahulu sikat gigi atau brush kecil untuk membersihkan kotoran yang menempel pada sudut-sudut sempit di ruang pompa nanti. Di sini saya akan jelaskan dahulu untuk pompa power head. Pompa yang saya gunakan ini jenis power head skimmer Nikita Star. Kita lepaskan semua yang terhubung dengan jalur input pompa. Setelahnya kita bersihkan pipa-pipa inputnya terlebih dahulu. Nah, saran saya buat Sobat Air, jangan gunakan sabun atau deterjen saat membersihkan pompa ini. Yang kita khawatirkan cairan sabun tadi masih menempel pada pompa, sehingga jika tercampur dengan air akuarium kalian, tentu ini bisa berbahaya buat ikan teman-teman. Jadi cukup gunakan air bersih saja atau air dari akuarium saat kalian menguras akuarium tadi. Setelah selesai membersihkan jalur input, sekarang kita buka housing impeller dan juga ruang vakumnya. Sebelum melepas part dari pompa ini, pastikan dahulu kalian perhatikan untuk posisi dari masing-masing part, agar saat pemasangan kembali, teman-teman tidak bingung atau terjadi kesalahan pemasangan. Nah, sekarang Sobat Air bisa lihat. Sudah terlihat sangat kotor sekali ya untuk pompanya. Kita bersihkan terlebih dahulu ruang vakum pada pompa. Bahasa sederhananya, ruang vakum ini sebagai besaran debit air yang dihisap pompa.
Jadi jika ruang vakum ini terjadi penumpukan kotoran seperti sebelumnya, ini bisa berdampak juga terhadap debit air yang dihisap pompa menjadi lebih kecil. Dan ini bisa menyebabkan aliran air atau dorongan pompa terlihat lebih kecil dari sebelumnya atau mengalami penurunan performa. Oke, setelah itu kita lanjut untuk membersihkan housing impeller dan juga impellernya sendiri. Area ini juga wajib untuk teman-teman bersihkan karena di area ini jika terjadi penumpukan kotoran dapat mengganggu perputaran impeller atau rotor. Karena cara kerja pompa akuarium ini, dia memanfaatkan kawat tembaga dengan aliran listrik untuk memutar impeller atau rotor ini. Sehingga apabila ruang impeller pompa kalian kotor, tentu ini bisa mengurangi perputarannya yang berdampak terhadap daya hisap dan dorongan pompa. Setelah sobat air bersihkan, bisa cek part yang lain seperti as impellernya, lalu magnet impeller, pastikan tidak retak atau pecah, dan karet penahan as impeller ini. Pastikan juga tidak aus karena karet kecil ini berfungsi untuk menahan as supaya perputaran impeller bisa tetap stabil. Setelah kita cek dan dirasa tidak ada masalah, kita bersihkan lubang output sebagai jalur terakhir. Nah, pengecekan dan maintenance ini juga bisa kalian lakukan pada pompa jenis PSP seperti ini. Atau juga pompa jenis water pump. Sebagai tambahan, kalian bersihkan juga pipa akuarium sebagai jalur distribusi air dari pompa ke media filter berjalan dengan lancar. Jika kalian kesulitan dalam membersihkannya, sobat air cukup potong kapas berukuran kecil sedikit lebih padat dari lubang pipa atau selang yang kalian gunakan. Lalu dorong menggunakan benda apapun yang bisa masuk melewati lubang pipa. Kalau saya di sini menggunakan pipa stainless ya. Sobat air bisa juga gunakan bagian ujung senapan AK-47, tongkat Vladimir Putin, tongkat Angling Dharma, atau juga tongkat Harry Potter. Hehehe. Lakukan ini sebanyak 2-3 kali agar dapat dipastikan kotoran yang menempel pada bagian dalam pipa keluar semua. Terakhir, kita setting lagi kembali seperti semula. Kita coba tes running sebentar sebelum mengisi air kembali. Jika semuanya sudah berjalan normal, kita isi air kembali dan jangan lupa beri bakteri starternya. By the way, di sini saya pakai bakteri starter Super Vital Bacteria Nitrifying. Oke sip, kita tunggu saja hasilnya. Nah, ini dia. Sobat air bisa lihat sekarang kinerja pompa sudah kembali normal dan daya hisapnya kembali optimal. Nah, itu tadi sedikit penjelasan buat sobat air yang ingin melakukan maintenance pada salah satu jantung akuarium, yaitu pompa filter. Jangan lupa like dan juga subscribe
Sampai jumpa pada video saya selanjutnya.